Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional berinisial LMI sebagai tersangka dalam korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Kejaksaan Agung menetapkan oknum polisi berinisial LMI sebagai tersangka korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. LMI adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, dia merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional hingga Maret 2025. Kejagung bilang LMI meminta saksi YCS dan RD untuk mendirikan satu perusahaan dengan tujuan untuk melakukan penjualan alat food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang sudah ditentukan tersangka. Tersangka telah ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dikenakan pasal 12A huruf B dan E Undang-Undang Tipikor Nomor 1 Tahun 2023. Kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Terkait dengan LMI ini, apakah benar Pak itu dari jabatan kepolisian juga Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu Pak? Iya, betul. Oke. Ya, tapi menjabat di BGN ya. Iya. Pak. Ya. Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Keterlibatan oknum polisi dalam korupsi MBG disoroti peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Menurutnya, menempatkan polisi aktif dalam struktur lembaga negara berpotensi disalahgunakan hingga bisa memicu korupsi. Justru problem yang jauh lebih besar adalah harusnya publik bertanya, kok bisa-bisanya ini TNI, Polri duduk dalam jabatan-jabatan di BGN? Apakah ini tidak semakin membuktikan bahwa penempatan penugasan personel-personel TNI Polri di luar struktur yang tidak terkait dengan tupoksi mereka itu sangat kontraproduktif, apalagi ketika struktur-struktur tersebut kemudian dalam tanda kutip basah gitu ya, potensi abuse of power-nya sangat tinggi. Ya memang polisi bukan militer ya, tetapi polisi itu pegang senjata loh. Polisi adalah alat negara. Statusnya aparat begitu ya. TNI. Betul Mbak Briska. Nah ini yang harusnya kita bahas gitu ya. Apalagi kan kemarin sudah ada perubahan undang-undang yang tidak memperhatikan saran-saran masukan aspirasi dari publik ya, baik undang-undang TNI maupun undang-undang Polri, di mana masih dimungkinkan bagi mereka untuk menduduki posisi-posisi di luar struktur yang aturannya sangat longgar, sangat fleksibel gitu ya. Selain menetapkan seorang polisi aktif menjadi tersangka, Kejaksaan Agung juga menemukan keterlibatan oknum anggota TNI dalam korupsi MBG. Oknum berinisial BU yang merupakan Sekretaris Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN berperan mengatur dan menggelembungkan harga dan pengarahan untuk pemilihan penyedia sepeda motor. Kejagung akan bekerja sama dengan penyidik dari militer untuk penanganan kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.